Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan kearifan kuno dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di kanal yang menggali kedalaman jiwa setiap hari, menyingkap tirai waktu yang menyelimuti tradisi, ritual, dan kepercayaan yang membentuk peradaban kita. Hari ini, 14 September, bukanlah sekadar tanggal biasa dalam kalender Gregorian. Di baliknya tersimpan gema sejarah, bisikan takdir, dan kekuatan spiritual yang tak banyak disadari. Ini adalah hari di mana langit dan bumi seolah berinteraksi lebih intens, membuka celah bagi energi-energi tertentu untuk mengalir, membawa berkah atau bahkan peringatan. Di banyak kebudayaan, hari ini dikenal dengan nama Pesta Penyaliban Salib Suci atau Exaltation of the Holy Cross. Sebuah nama yang mungkin terdengar spesifik, namun esensinya merangkul makna universal tentang pengorbanan, perlindungan, dan kekuatan spiritual yang mengatasi kegelapan. Ia bukan hanya perayaan keagamaan, melainkan sebuah penanda dalam siklus tahunan yang dikaitkan dengan perubahan musim, panen, dan permohonan atas keselamatan serta keberlimpahan. Di Indonesia yang kaya akan tradisi, tanggal ini mungkin tidak dirayakan secara seragam. Namun konsep tentang objek sakral, perlindungan ilahi, dan energi keramat tetap beresonansi kuat dengan nilai-nilai budaya lokal kita. Dalam konteks keagamaan, Pesta Penyaliban Salib Suci merayakan penemuan kembali salib sejati, di mana Yesus Kristus disalibkan, serta kembalinya salib tersebut ke Yerusalem setelah direbut oleh musuh. Ini adalah peristiwa yang melambangkan kemenangan terang atas kegelapan, harapan atas keputusasaan. Para penganut iman memohon berbagai hal pada hari ini, dari kesembuhan penyakit, perlindungan dari mara bahaya, kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, hingga kesuburan tanah dan panen yang melimpah. Ada keyakinan bahwa salib sebagai simbol penderitaan dan kemenangan ilahi memancarkan energi penyembuhan dan perlindungan yang luar biasa. Bahkan, jauh sebelum agama-agama samawi datang, banyak kebudayaan kuno telah menghormati simbol-simbol berbentuk salib atau persimpangan sebagai representasi kosmik, titik pertemuan dunia roh dan dunia nyata yang berfungsi sebagai jimat pelindung dan penarik keberuntungan. Mari kita selami lebih dalam kisah di balik hari yang sakral ini, sebuah legenda yang telah mengukir jejaknya dalam sejarah dan iman. Konon, kisahnya bermula dari seorang wanita agung bernama Helena, ibu dari Kaisar Romawi, Konstantinus Agung. Pada awal abad keempat, Helena yang saleh, di usianya yang lanjut, memulai perjalanan suci ke Tanah Suci, Yerusalem. Niatnya mulia, menemukan salib sejati, relik paling suci dari agama Kristen. Bayangkanlah seorang wanita tua, namun berjiwa membara, yang nekat melakukan perjalanan panjang dan penuh bahaya, demi sebuah keyakinan yang mendalam. Sesampainya di Yerusalem, Helena menghadapi tantangan besar. Selama berabad-abad, tempat penyaliban Kristus, Golgota, telah ditimbun dan ditutupi oleh kuil-kuil pagan oleh penjajah Romawi. Tujuannya adalah untuk menghapus jejak-jejak agama Kristen dari muka bumi. Namun, Helena tidak menyerah. Dengan tekad yang tak tergoyahkan dan petunjuk-petunjuk dari orang-orang lokal serta mimpi ilahi, ia memerintahkan penggalian besar-besaran di area tersebut. Hari-hari, bahkan minggu-minggu berlalu. Tanah dan reruntuhan disingkap, hingga akhirnya, pada kedalaman yang mengejutkan, ditemukanlah 3 salib kayu. Ketiga salib ini adalah misteri. Bagaimana membedakan salib sejati dari 2 salib lainnya yang digunakan untuk para penjahat? Legenda menceritakan sebuah mukjizat yang terjadi. Di dekat lokasi penemuan, seorang wanita sedang sekarat karena penyakit parah. Atas saran Uskup Makarius dari Yerusalem, ketiga salib itu didekatkan satu persatu kepada wanita tersebut. Saat salib sejati didekatkan, secara ajaib wanita itu sembuh total, pulih dari ambang kematian.
Mukjizat ini menjadi bukti tak terbantahkan, memverifikasi salib sejati yang dicari Helena. Kabar penemuan ini menyebar bagai api, membawa sukacita besar bagi umat Kristen di seluruh kekaisaran. Untuk menghormati penemuan ini, sebuah gereja megah, Gereja Makam Kudus, didirikan di atas situs tersebut, dan sebagian dari salib sejati disimpan di sana untuk venerasi. Namun perjalanan salib sejati tidak berakhir di situ. Berabad-abad kemudian, pada awal abad ke-7, sejarah kembali menguji kesuciannya. Kekaisaran Persia melancarkan invasi besar-besaran ke Kekaisaran Bizantium. Yerusalem jatuh, dan dalam kekacauan penjarahan, salib sejati direbut dan dibawa pergi sebagai rampasan perang ke ibu kota Persia, Ktesifon. Sebuah masa kegelapan dan keputusasaan meliputi umat Kristen, seolah simbol harapan mereka telah dicuri. Selama lebih dari 10 tahun, salib sejati berada di tangan musuh, namun semangat untuk merebutnya kembali tak pernah padam. Kemudian bangkitlah Kaisar Heraklius dari Bizantium, seorang pemimpin yang gagah berani dan saleh. Ia melancarkan serangkaian kampanye militer yang brilian melawan Persia, dengan tujuan utama merebut kembali salib sejati. Setelah kemenangan demi kemenangan, akhirnya Heraklius berhasil mengalahkan Persia dan menuntut pengembalian relik suci tersebut. Pada tahun 928 Masehi, salib sejati kembali ke Yerusalem dalam sebuah prosesi yang penuh haru dan kemenangan. Diceritakan bahwa Kaisar Heraklius sendiri, dengan kerendahan hati yang mendalam, membawa salib tersebut di pundaknya, berjalan kaki tanpa alas kaki, mendaki bukit menuju Gereja Makam Kudus. Ini adalah momen kebangkitan spiritual, penegasan kembali iman dan harapan. Sejak saat itulah, 14 September ditetapkan sebagai hari untuk merayakan penyaliban salib suci, bukan hanya sebagai pengingat akan relik fisik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan iman, ketahanan, dan kemenangan spiritual atas kesulitan dan penindasan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa benda-benda, jika dipandang dengan mata hati yang tulus, bisa menjadi saluran kekuatan ilahi, jembatan antara dunia fana dan dunia spiritual. Salib bukan hanya kayu, tetapi lambang pengorbanan terbesar dan harapan abadi. Energi dari kisah ini, dari pengorbanan Helena dan Heraklius, masih beresonansi hingga hari ini, membentuk aura mistis pada tanggal 14 September. Blok informasi, tanda-tanda takdir, membaca bisikan langit. Pada hari yang penuh kekuatan seperti 14 September ini, alam semesta seringkali mengirimkan petunjuk dan peringatan melalui berbagai tanda. Adalah bijak untuk memperhatikan bisikan-bisikan ini, karena bisa jadi itu adalah arah dari semesta untuk menuntun kita pada keberuntungan atau menjauhkan dari bahaya. 1. Pertanda rakyat, bisikan alam dan kehidupan sehari-hari. Jika hujan turun rintik-rintik pada pagi hari, ini adalah pertanda baik untuk kesuburan. Tanah akan diberkahi dengan kelembaban yang cukup, menjanjikan panen yang melimpah dan rezeki yang tak terduga dalam beberapa bulan ke depan. Namun, jika hujan deras disertai angin kencang, waspadalah akan gangguan dan rintangan dalam rencana Anda. Konon, energi kuat hari ini bisa memperkuat manifestasi alam. Melihat sekelompok burung terbang membentuk formasi V ke arah selatan. Ini melambangkan perjalanan yang sukses atau awal yang baru dalam karier atau bisnis. Pertimbangkan untuk memulai proyek baru atau melakukan perjalanan jauh. Energi hari ini akan mendukung langkah Anda. Ini seperti burung-burung sedang memberi restu untuk arah tujuan Anda. Bunga-bunga di taman atau pekarangan mekar lebih banyak dari biasanya. Tanda keberuntungan finansial dan keharmonisan keluarga. Energi positif sedang mengalir ke dalam rumah Anda. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi kecil atau menyelesaikan konflik keluarga yang tertunda, karena keselarasan akan mudah tercapai. Suara jangkrik atau serangga malam terdengar sangat nyaring sepanjang malam.
Ini menandakan adanya energi spiritual yang kuat di sekitar Anda. Ini bisa menjadi waktu yang baik untuk meditasi atau introspeksi, karena intuisi Anda akan sangat tajam. Namun, jika suaranya disertai dengan hembusan angin dingin yang aneh, ada kemungkinan kehadiran makhluk halus yang perlu diwaspadai. Jaga diri Anda dengan doa. Awan yang membentuk pola seperti tangan atau simbol X di langit. Ini adalah peringatan untuk berhati-hati dalam membuat keputusan besar. Segala sesuatu yang Anda mulai hari ini mungkin akan menemui hambatan tak terduga. Pertanda ini mendesak Anda untuk menunda atau meninjau kembali rencana penting, terutama yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Menemukan uang logam lama secara tidak sengaja di jalan. Jangan sepelekan. Ini adalah pertanda rezeki yang akan datang dari arah tak terduga. Uang logam ini bukan hanya kebetulan, melainkan hadiah dari semesta sebagai pengingat bahwa Anda sedang dalam jalur keberuntungan. Simpanlah uang logam itu sebagai jimat keberuntungan. Cincin atau perhiasan yang tiba-tiba jatuh dari tempatnya tanpa sebab. Ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu Anda lepaskan atau biarkan pergi dalam hidup Anda, baik itu kebiasaan buruk, hubungan toksik, atau beban masa lalu. Benda jatuh adalah simbol perpindahan energi yang membutuhkan pelepasan untuk membuka jalan bagi hal baru. Jangan mencoba memaksakannya kembali jika ia terus jatuh. Mencium aroma dupa atau bunga melati di tempat yang tidak seharusnya ada. Ini adalah tanda kuat akan kehadiran entitas spiritual atau leluhur yang mencoba berkomunikasi. Mereka mungkin sedang mencoba memberikan pesan atau perlindungan. Cobalah untuk menenangkan diri dan perhatikan pikiran atau firasat yang muncul setelahnya. Itu bisa jadi pesan mereka. 2. Mimpi di malam ini. Jendela ke alam bawah sadar. Mimpi pada malam 14 September diyakini membawa pesan khusus dari alam bawah sadar dan dimensi spiritual. Perhatikan detailnya, karena mereka adalah kunci untuk memahami masa depan Anda. Mimpi tentang salib, pohon, atau simbol vertikal. Ini melambangkan pertumbuhan spiritual, koneksi dengan kekuatan ilahi, dan perlindungan. Jika Anda bermimpi memegang salib, itu menandakan Anda akan menemukan kekuatan untuk mengatasi masalah besar. Jika pohon besar dan kokoh, karier Anda akan menanjak. Mimpi melihat air jernih mengalir atau membersihkan sesuatu. Ini adalah tanda pemurnian dan awal yang baru. Anda akan terbebas dari beban masa lalu atau menemukan solusi untuk masalah yang mengganjal. Air yang jernih selalu melambangkan keberuntungan dan kesucian hati. Mimpi bertemu orang tua yang bijaksana atau leluhur. Ini menunjukkan bahwa Anda akan menerima bimbingan atau nasihat penting. Perhatikan apa yang mereka katakan atau isyaratkan, karena itu adalah petunjuk berharga untuk masa depan Anda. Mereka adalah penjaga kebijaksanaan yang ingin membantu Anda. Mimpi tersesat di hutan atau tempat asing. Ini bisa menjadi pertanda bahwa Anda sedang merasa bingung atau tidak yakin dengan arah hidup Anda. Ini adalah panggilan untuk introspeksi dan mencari pencerahan. Jangan panik, ini bukan ramalan buruk, melainkan ajakan untuk mencari jati diri. Aubrey Evertu, mimpi tentang permata atau harta karun yang tersembunyi. Ini adalah indikasi keberuntungan finansial atau penemuan bakat terpendam yang akan membawa kekayaan. Jangan ragu untuk menggali potensi diri Anda atau mengeksplorasi peluang baru yang muncul. 3. Mereka yang lahir di hari ini, jiwa-jiwa khusus. Orang yang lahir pada tanggal 14 September diyakini memiliki karakter yang unik dan takdir yang istimewa, dipengaruhi oleh energi spiritual yang kuat pada hari ini. Karakteristik. Mereka cenderung memiliki intuisi yang tajam, sangat peka terhadap lingkungan sekitar, dan memiliki empati yang tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang spiritualis, seringkali tertarik pada hal-hal mistis, filosofi, atau seni. Ada aura misterius di sekitar mereka.
membuat orang lain penasaran. Mereka adalah pembawa damai, namun juga memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah goyah. Jiwa mereka adalah perpaduan antara kebijaksanaan kuno dan pandangan modern. Mereka adalah individu yang sangat bertekad ketika mereka menetapkan tujuan, tidak mudah menyerah di tengah jalan. Takdir. Seringkali ditakdirkan untuk menjadi penyembuh, guru spiritual, seniman, atau pemimpin yang membawa perubahan positif. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan memotivasi orang lain. Meskipun perjalanan hidup mereka mungkin penuh tantangan, mereka selalu menemukan cara untuk bangkit dan bersinar. Mereka dilindungi oleh kekuatan tak terlihat dan memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kekuatan batin mereka adalah sumber inspirasi bagi banyak orang. Dalam karier, mereka akan menemukan kesuksesan di bidang yang membutuhkan kreativitas, inovasi, atau pelayanan kepada sesama. 4. Mereka yang berulang tahun di hari ini, energi nama. Dalam beberapa tradisi Eropa, 14 September dikaitkan dengan perayaan nama-nama tertentu. Meskipun tradisi hari nama tidak sepopuler di Indonesia, kita bisa merenungkan energi dari nama-nama yang terkait dengan peristiwa penyaliban salib suci. Nama-nama yang dikaitkan. Helena, dari Saint Helena penemu salib. Salib yang melambangkan inti hari ini. Konstantinus, kaisar yang memeluk Kristen. Heraklius, kaisar yang merebut kembali salib. Makarius, uskup Yerusalem. Nama-nama ini membawa resonansi kekuatan, kebijaksanaan, dan ketahanan. Karakteristik Helena. Individu dengan nama atau energi Helena cenderung memiliki jiwa pencari kebenaran, berani, dan memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Mereka adalah individu yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan memiliki kemampuan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Mereka memiliki intuisi yang kuat dan seringkali menjadi pilar kekuatan bagi keluarga atau komunitas mereka. Mereka juga dikaruniai kemampuan untuk menyembuhkan dan membawa pencerahan bagi orang lain, mirip dengan Saint Helena yang membawa kembali harapan bagi banyak orang. Tradisi dan ritual menyelaraskan diri dengan kekuatan hari ini. Pada hari kekuatan salib gaib ini, ada beberapa tradisi dan ritual yang dapat Anda lakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi positif, mencari perlindungan, dan memohon berkah. Ritual pemurnian diri dengan air berkat. Tujuan: membersihkan diri dari energi negatif, menarik keberuntungan, dan memulai lembaran baru dengan pikiran jernih. Yang dibutuhkan: segelas air bersih, lebih baik air sumur atau mata air, sejumput garam dapur, 3 lembar daun sirih, dan sebuah mangkuk kecil. Kapan dan cara melakukan? Lakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit atau saat matahari terbenam. Ambil segelas air, masukkan sejumput garam dan sobek 3 lembar daun sirih menjadi potongan kecil. Aduk perlahan sambil membaca niat dalam hati. Ya Tuhan, dengan air ini sucikanlah jiwaku, bersihkanlah ragaku dari segala energi negatif, dan berikanlah aku keberuntungan serta perlindungan. Biarkan ramuan ini meresap selama beberapa menit. Kemudian percikan air ini ke seluruh tubuh Anda, mulai dari kepala hingga kaki, atau campurkan sedikit ke dalam air mandi Anda. Minumlah seteguk kecil air ini sebagai simbol pemurnian internal. Setelah ritual, air yang tersisa dapat disiramkan di ambang pintu rumah sebagai simbol perlindungan bagi seluruh penghuni rumah. Daun sirih dan garam yang telah digunakan sebaiknya dibuang ke tanah di luar rumah, mengembalikan energi negatif ke bumi untuk diserap dan dinetralkan. 2. Ritual membuat jimat perlindungan salib mini. Tujuan: menciptakan jimat pribadi untuk perlindungan dari bahaya, niat jahat, dan energi negatif, serta menarik energi positif. Yang dibutuhkan: sebuah ranting kayu kecil yang patah secara alami, tidak dipotong, benang berwarna merah atau putih,
lilin putih dan wadah tahan panas. Kapan dan cara melakukan? Lakukan pada malam hari setelah matahari terbenam di tempat yang tenang. Bentuk ranting kayu menjadi simbol salib kecil, bisa diikat dengan benang atau dibentuk sedemikian rupa. Nyalakan lilin putih, letakkan jimat salib mini di dekat nyala api, jangan sampai terbakar. Sambil memegang jimat, fokuskan pikiran Anda pada tujuan perlindungan dan keselamatan. Ucapkan doa atau mantra sederhana seperti, dengan kekuatan alam semesta dan perlindungan ilahi, lindungilah aku dari segala bahaya, jauhkanlah aku dari niat jahat, dan berikanlah aku kedamaian serta kekuatan. Salib ini adalah perisaiku. Visualisasikan cahaya putih menyelimuti salib dan diri Anda. Setelah ritual, dinginkan lilin. Jimat salib mini dapat disimpan di dompet, tas, di bawah bantal, atau digantung di tempat yang tersembunyi di rumah sebagai perlindungan. Benang yang digunakan sebaiknya tidak dilepaskan, karena ia mengikat energi tujuan Anda. Lilin bekas dapat dibuang ke tempat sampah yang tertutup. 3. Ritual doa permohonan dengan aroma harum. Tujuan: memperkuat permohonan, menarik berkah, dan menjalin koneksi spiritual yang lebih dalam. Yang dibutuhkan: bakar dupa, lebih baik beraroma cendana atau melati, atau siapkan bunga melati segar, segelas air putih, dan tempat yang tenang untuk berdoa. Kapan dan cara melakukan? Lakukan kapan saja Anda merasa tenang dan siap, namun energi paling kuat adalah saat fajar atau senja. Nyalakan dupa atau letakkan bunga melati. Fokuskan pikiran pada permohonan Anda, baik itu kesehatan, pekerjaan, jodoh, atau perlindungan. Pandanglah nyala dupa atau hirup aroma bunga sambil mengucapkan doa atau permohonan Anda dengan tulus dari hati. Setelah itu, minumlah segelas air putih yang telah disiapkan. Air ini diyakini akan menyerap energi positif dari doa Anda. Setelah ritual, biarkan dupa terbakar habis. Sisa abunya dapat disimpan sebagai simbol keberuntungan atau dibuang dengan hormat ke tanah. Bunga melati dapat ditaruh di tempat tidur atau di dekat jendela untuk menyebarkan energi positif. 4. Tradisi kuliner, makanan penuh, makna. Pada hari ini, tradisi kuliner cenderung berfokus pada makanan yang melambangkan kesederhanaan, kemurnian, dan berkat. Tidak ada hidangan khusus yang universal di seluruh Indonesia untuk tanggal ini. Namun kita bisa mengambil inspirasi dari makna spiritual. Roti tawar atau kue tanpa ragi. Di beberapa tradisi, roti tanpa ragi melambangkan kemurnian dan kesederhanaan. Mengonsumsi roti tawar dengan teh hangat di pagi hari dapat menjadi simbol memulai hari dengan jiwa yang bersih. Anda bisa menambahkan sedikit madu sebagai simbol kemanisan hidup dan berkah. Buah-buahan musiman. Pilihlah buah-buahan yang sedang melimpah di musim ini, misalnya mangga, rambutan, duku, atau salak. Mengonsumsi buah-buahan segar adalah cara menghargai karunia alam dan memohon kesuburan serta kelimpahan rezeki. Sajikan buah-buahan di meja makan sebagai tanda kelimpahan. Minuman herbal penghangat tubuh. Seperti teh jahe, kunyit asam, atau wedang uwuh. Minuman ini tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga menghangatkan jiwa, melambangkan perlindungan dari dinginnya, energi negatif atau penyakit. Minumlah dengan tenang, merasakan setiap tegukan sebagai berkah. Larangan keras hari ini, hindari kemalangan. Pada hari kekuatan salib gaib ini, energi spiritual yang kuat juga berarti bahwa tindakan negatif atau pelanggaran tabu bisa memiliki konsekuensi yang lebih besar. Ada beberapa larangan yang harus Anda patuhi untuk menghindari kemalangan dan menjaga keseimbangan energi dalam hidup Anda. 1. Larangan berbicara kasar dan berbohong. Mengapa? Hari ini adalah hari kesucian dan kejujuran. Kata-kata memiliki kekuatan yang berlipat ganda.
Berbicara kasar atau berbohong akan menarik energi negatif ke diri Anda dan orang di sekitar, merusak aura perlindungan yang ada, dan dapat menyebabkan pertengkaran hebat yang berkepanjangan. Kepercayaan ini mengakar dari konsep bahwa pada hari sakral, kejujuran adalah bentuk penghormatan tertinggi. Konsekuensi: Anda akan menghadapi kesalahpahaman, konflik dalam hubungan, dan reputasi yang buruk. Rezeki bisa seret karena energi positif menjauh dari Anda. Ini juga bisa menyebabkan gangguan tidur dan mimpi buruk, karena pikiran Anda dipenuhi energi negatif dari kebohongan. 2. Larangan memulai perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual. Mengapa? Meskipun melihat burung terbang ke selatan adalah pertanda baik, memulai perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual, seperti doa atau niat baik, pada hari ini sangat berisiko. Energi kuat hari ini bisa menarik entitas yang tidak diinginkan di jalan, atau menyebabkan rintangan tak terduga jika niat Anda tidak tulus. Ini mirip dengan pantangan bepergian tanpa pamit kepada penunggu jalan. Konsekuensi: Anda mungkin menghadapi kemacetan parah, kecelakaan kecil, atau bahkan kehilangan barang berharga di perjalanan. Energinya bisa membuat perjalanan terasa sangat melelahkan dan penuh masalah, seolah ada yang tidak merestui. 3. Larangan menggunjing atau menyebarkan fitnah. Mengapa? Hari ini adalah tentang kesucian dan kebaikan. Menggunjing atau menyebarkan fitnah adalah tindakan yang sangat merusak energi positif, tidak hanya bagi orang yang digunjing tetapi juga bagi penyebar gunjingan itu sendiri. Ini memicu karma buruk yang akan kembali kepada Anda lebih cepat dari yang Anda duga. Ini mirip dengan konsep sumpah serapah yang dipercaya akan kembali kepada pengucapnya. Konsekuensi: Anda akan merasakan ketidaknyamanan batin, kecemasan, dan bahkan sakit kepala yang tiba-tiba. Hubungan pertemanan bisa rusak, dan Anda mungkin menjadi target gosip di masa depan. Konon, lidah yang kotor pada hari ini bisa membawa penyakit di tenggorokan atau mulut. 4. Larangan membuang makanan atau bersikap boros. Mengapa? Makanan adalah anugerah dan simbol kelimpahan. Membuang makanan atau bersikap boros pada hari ini menunjukkan ketidakbersyukuran terhadap rezeki yang diberikan. Energi hari ini sangat menghargai kesederhanaan dan rasa syukur. Pelanggaran ini dapat mengundang kemiskinan atau kesulitan finansial di masa depan, seolah-olah Anda menolak berkah yang datang. Konsekuensi: Anda mungkin mengalami kesulitan keuangan, pengeluaran tak terduga, atau bahkan kekurangan makanan di kemudian hari. Rezeki terasa seret, dan upaya Anda untuk menabung akan selalu gagal. Ini juga bisa menyebabkan perasaan hampa dan tidak puas, meskipun memiliki banyak hal. 5. Larangan memulai konflik atau pertengkaran keluarga. Mengapa? Keluarga adalah pilar utama kehidupan. Memulai konflik atau pertengkaran pada hari ini mengganggu harmoni rumah tangga dan menarik energi negatif yang dapat merusak ikatan keluarga. Energi hari ini mendorong kedamaian dan rekonsiliasi. Ini mirip dengan larangan pecah piring di hari-hari baik karena dianggap mengundang perpecahan. Konsekuensi: pertengkaran akan membesar dan sulit diselesaikan, bahkan menyebabkan keretakan hubungan yang permanen. Suasana rumah akan terasa panas dan tidak nyaman, mempengaruhi kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Konon, rumah tangga akan dihantui ketidaknyamanan selama berhari-hari. 6. Larangan memotong rambut atau kuku, terutama setelah maghrib. Mengapa? Beberapa kepercayaan lokal melarang memotong rambut atau kuku pada hari-hari tertentu, terutama setelah maghrib. Ini dianggap dapat mengurangi kekuatan diri atau mengundang energi negatif. Pada hari yang sakral ini, memotong bagian tubuh ini bisa diartikan sebagai membuang perlindungan diri atau energi vital yang sedang menguat. Ini adalah pantangan yang umum di berbagai budaya tradisional Indonesia. Konsekuensi:
Anda mungkin merasa lemah, lesu, atau rentan terhadap penyakit. Ada juga kepercayaan bahwa ini bisa menarik kesialan atau membuat Anda lebih mudah terkena musibah kecil. Konon, ini bisa menyebabkan hilangnya daya tarik atau pesona Anda. 7. Larangan bersikap arogan atau meremehkan orang lain. Mengapa? Pada hari yang melambangkan pengorbanan dan kerendahan hati ini, kesombongan adalah dosa besar. Bersikap arogan atau meremehkan orang lain akan memblokir aliran berkah dan menarik energi karma negatif. Semesta pada hari ini menghargai kerendahan hati dan empati. Konsekuensi: Anda akan kehilangan dukungan dari orang lain, menghadapi kegagalan dalam usaha, dan merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Orang-orang akan menjauh dari Anda, dan Anda akan sulit menemukan kedamaian batin. Karma buruk akan datang dalam bentuk kerugian atau penghinaan yang setimpal. 8. Larangan membuang air bekas cucian beras ke selokan. Begitu saja. Mengapa? Air cucian beras sering dianggap memiliki berkah dan kekuatan. Membuangnya begitu saja ke selokan atau tempat kotor, terutama pada hari yang penuh energi spiritual, bisa dianggap meremehkan rezeki. Lebih baik siramkan pada tanaman atau tanah sebagai simbol pengembalian ke alam dan pemanfaatan yang baik. Ini adalah tradisi kuno di banyak desa yang menghargai setiap karunia dari alam. Konsekuensi: rezeki bisa menjadi seret atau terhambat. Anda mungkin merasa sulit untuk mencapai kemajuan finansial, seolah-olah berkah telah Anda buang sendiri. Tanaman di rumah juga bisa menjadi layu atau tidak subur. Hal 9. Larangan meninggalkan rumah dengan niat buruk atau hati kotor. Mengapa? Niat adalah kunci dari segala tindakan. Meninggalkan rumah dengan niat buruk, misalnya untuk membalas dendam, bergosip, atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, akan membawa Anda pada masalah yang lebih besar. Energi hari ini akan memperkuat niat Anda, baik positif maupun negatif. Jaga hati tetap bersih. Konsekuensi: Anda akan menghadapi rintangan di jalan, bertemu orang-orang yang tidak menyenangkan, atau bahkan terjebak dalam masalah hukum. Segala usaha Anda akan berakhir dengan kegagalan, dan Anda akan merasa sangat tidak beruntung sepanjang hari. 10. Larangan mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan. Kuim. Mengapa? Hari ini adalah tentang empati, belas kasih, dan pengorbanan. Mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan, terutama yang lemah atau terpinggirkan, adalah pelanggaran moral dan spiritual. Ini menunjukkan kurangnya kemanusiaan dan dapat memblokir aliran berkah dari alam semesta. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap pengorbanan yang disimbolkan oleh salib. Konsekuensi: Anda mungkin akan menghadapi kesulitan yang sama di masa depan, tanpa ada yang menolong Anda. Rezeki akan terhambat, dan Anda akan merasa hampa. Ada kepercayaan bahwa ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang tak terduga atau rasa kesepian yang mendalam. Semoga pengetahuan tentang hari kekuatan salib gaib ini membawa pencerahan bagi kita semua. Dengan memahami dan menghormati tradisi serta larangan, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membuka diri pada aliran energi positif yang dapat membimbing kita menuju kehidupan yang lebih harmonis dan diberkati. Ingatlah, kekuatan sejati ada dalam niat baik dan tindakan positif kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga damai selalu menyertai langkah Anda.